Baik ya adik-adik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan mendiskusikan dalam perkuliahan virtual ini mengenai deviasi sosial. Jadi kalau dalam patologi sosial itu kan ilmu yang mempelajari tingkah laku yang menyimpang di masyarakat gitu ya, untuk dicarikan solusinya atau penyelesaiannya sehingga masyarakat berada dalam stabilitas dan keseimbangannya gitu ya, atau menjadi masyarakat yang ideal, yang tertib gitu. Pada tema berikutnya kita mengaitkan antara patologi sosial dengan masalah sosial, lalu terakhir adalah disorganisasi sosial yang merupakan dampak berlipat-lipat dari tingkah laku yang menyimpang yang menimbulkan disorganisasi sosial atau hilangnya tatanan sosial yang diakibatkan oleh perilaku sosiopatik itu, baik dalam bentuk pembelahan masyarakat, kerusakan sosial, munculnya banyak penyakit sosial, dan sebagainya gitu ya, tingginya angka kejahatan dan sebagainya itu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari secara sosiologis dan psikologis ya. Jadi pendekatan yang digunakannya adalah sosiologis, melihat fenomena tingkah laku yang menyimpang itu dari sudut observasi empirik ya, pengamatan di lapangan yang menghasilkan sebuah temuan kategorisasi konsep dan teori, lalu juga menyertakan pendekatan psikologis untuk memahami aspek-aspek kejiwaan dari individu manusia yang mengalami tingkah laku yang menyimpang ini. Begitu ya adik-adik ya. Jadi dalam deviasi sosial ini secara harfiah itu artinya deviasi itu menyimpang, sosial itu masyarakat. Jadi penyimpangan di masyarakat. Jadi deviasi itu merupakan secara maknawiyah adalah tingkah laku yang menyimpang yang sifatnya bisa tunggal ya. Tunggal dalam arti tingkah laku yang menyimpangnya itu saja, misalnya judi saja. Bisa juga dalam bentuk plural ya. Bisa judi, mabuk-mabukan, main perempuan dan sebagainya itu ya. Itu namanya deviasi tunggal dan deviasi jamak atau plural gitu. Nah, kalau kita melihat individu-individu yang menyimpang baik secara tunggal maupun secara plural, jadi penyimpangannya itu banyak atau penyimpangannya hanya satu, itu secara sosial berefek menghasilkan individu-individu deviatif dalam 3 hal, yaitu ya, individu-individu yang tingkah lakunya itu menimbulkan masalah bagi masyarakat, merugikan masyarakat, menimbulkan destruksi bagi orang lain. Tetapi individu-individu ini tidak merugikan diri sendiri. Jadi dia selalu tingkah lakunya menimbulkan masalah bagi orang lain, menyimpang, merugikan orang lain, mendestruksi lingkungan masyarakat, tetapi tidak merugikan diri sendiri. Lalu yang kedua adalah individu-individu yang tingkah lakunya menyimpang ya, selalu menimbulkan masalah tidak hanya bagi masyarakat ya, tetapi juga bagi diri sendiri. Jadi jenisnya ada secara psikis itu individu yang merugikan diri sendiri, tingkah lakunya selalu mengalami bunuh diri ya, pada dirinya sendiri, bunuh diri sosial kalau istilahnya dulu kami itu, atau merugikan orang lain, mendestruksi orang lain, merugikan orang banyak atau kemaslahatan
umum. Lalu yang ketiga yaitu individu-individu yang tingkah lakunya hanya menimbulkan masalah bagi diri sendiri, tapi bagi orang lain tidak. Ya, dia merugikan diri sendiri. Ya, selalu bertingkah laku yang menyimpang bagi diri sendiri, tetapi tidak merugikan orang lain. Jadi tingkah laku yang menyimpang dari individu itu dibagi menjadi tiga ya, yang berakibat secara sosial psikologisnya itu. Yang pertama adalah individu yang selalu merugikan masyarakat, tingkah lakunya, tetapi tidak merugikan diri sendiri. Yang kedua, individu yang tingkah lakunya merugikan masyarakat, juga merugikan diri sendiri, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ada juga individu yang tingkah lakunya hanya merugikan diri sendiri, tapi tidak merugikan orang lain. Nah, itu tingkah laku individu yang menyimpang secara sosiologis ini secara akademik dapat dibagi menjadi psikososialnya ya. Secara psikososialnya dapat dibagi menjadi tiga ya, yaitu deviasi individual, deviasi situasional, dan deviasi sistematis. Itu ya. Jadi ada jenis tingkah laku yang menyimpang, deviasi sosial di dalam individu ini, yang tadi saya sebutkan itu, tingkah laku yang menyimpang dengan diri sendiri, orang lain, atau orang lain saja, itu dikategorikan ke dalam tiga jenis deviasi sosial. Yang pertama adalah deviasi individual, yang kedua adalah deviasi situasional, yang ketiga adalah deviasi sistematis. Gitu ya adik-adik ya. Sudah paham ya? Kalau sudah paham nanti akan saya terangkan satu persatu. Adik-adik bisa merespon juga ya kalau memungkinkan. Gitu ya adik-adik ya. Yang pertama adalah deviasi individual. Individuality of deviation, gitu ya. Jadi deviasi individual ini merupakan gejala kejiwaan personal ya, atau pribadi yang ditimbulkan karena ciri-ciri psikisnya, gitu ya. Jadi kondisi psikis tertentu, kelainan-kelainan psikologis yang ada dalam dirinya itu kemudian menimbulkan penyimpangan perilaku patologis itu. Jadi kalau istilah kerennya itu perilaku simptomatik gitu ya. Jadi kepribadiannya itu mengalami konflik-konflik batin, konflik-konflik kejiwaan pada dirinya, melakukan dua hal yang saling bertentangan terus-menerus, sehingga menimbulkan kelainan-kelainan psikis pada dirinya sendiri. Sehingga kepribadiannya, jiwanya tidak utuh, tidak terintegrasi dengan baik. Jadi deviasi individual ini memang kelainan-kelainan ini tidak selamanya buruk ya, tidak selamanya buruk ya, karena kelainan psikisnya ini tidak selamanya buruk ya. Malah kadang ada orang-orang yang luar biasa dengan kelainan-kelainan ini menjadi penemu-penemu, orang-orang yang jenius ya. Kayak Einstein itu jadi orang hebat itu karena kelainan-kelainan psikisnya itu, karena kecerdasannya di atas rata-rata ya, pikirannya itu ya.
Atau juga yang buruk, idiot, gitu ya, debil, embisil, ya otaknya itu memang rendah banget sehingga tingkah lakunya menimbulkan perilaku-perilaku psikis yang menyimpang. Orang idiot itu kan memang idiot itu di atas bodoh ya. Disuruh pipis di tempat pipis itu nggak bisa ya. Dia maunya pipis sesukanya ya di tempat umum, di alun-alun, atau disuruh sembahyang itu juga sulit ya, karena tidak tahu sembahyang itu apa artinya, apa maksudnya, apa tujuannya, suruh sholat di masjid itu dia nggak paham, itu idiot. Atau yang sangat jenius karena penyimpangannya itu malah menimbulkan kehebatan pada dirinya, kayak Einstein itu ya, penemu teori apa itu, gratifikasi atau apa ya, itu deviasi individual. Yang kedua adalah deviasi situasional. Jadi individu-individu yang menyimpang, melakukan perilaku yang menyimpang di masyarakat itu disebabkan oleh situasi dan kondisi yang ada. Situasi sosial dan kondisi psikis yang ada. Yang mana individu itu bertempat tinggal di masyarakat. Gitu ya. Jadi kondisi-kondisi batin yang tertekan misalnya, atau kemiskinan, atau ketidakadilan dan sebagainya itu ya, itu karena kondisi internalnya, situasi dan kondisi internal dalam dirinya itu menimbulkan ekspresi perilaku yang menyimpang, karena tidak punya uang lalu mencuri, karena tidak berasa pintar lalu nyontek, lalu karena tidak punya profesionalitas lalu nyuap. Itu karena kondisi-kondisi psikis yang ada, seperti sosio-psikis yang ada dalam dirinya. Itu orang melakukan penyimpangan karena situasi. Bisa juga karena situasi di luar dirinya. Jadi dibagi dua ya, situasi di dalam dirinya dan situasi di luar dirinya. Karena pengaruh lingkungannya gitu ya. Dia hidup dengan lingkungan yang buruk sehingga dia mau tidak mau situasi itu mendorong dia melakukan perilaku yang menyimpang. Misalnya dia bergaul dengan banyak teman pelacur atau dengan para penjudi, mau tidak mau akhirnya lama-lama dia situasi itu mendorong dia ikut judi, ikut mabuk-mabukan, bahkan bisa juga ya terlibat dalam prostitusi. Itu deviasi sosial, penyimpangan yang kedua dari individu yang disebabkan oleh situasi yang ada dalam dirinya sendiri maupun situasi di luar dirinya sendiri. Situasi dirinya itu tekanan ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Sedangkan di luar dirinya adalah pengaruh lingkungan ya, di mana ia bergaul dan bertempat tinggal, itu namanya deviasi situasional. Itu adik-adik ya. Jadi memang perilaku-perilaku yang menyimpang ini sebenarnya banyak juga ya disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran itu ya. Lalu Al-Quran menegur, menjelaskan, lalu melarang ini, melarang itu, memerintahkan perilaku ini, perilaku itu, agar kita tidak terjebak dalam perilaku yang menyimpang secara situasional. Nah, kalian pelajari itu ya di dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim itu. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah deviasi sistematis. Jadi orang atau individu melakukan penyimpangan tingkah laku sosial di masyarakat itu dia tersistematis ya.
terencana, tersusun, terorganisir rapi ya. Jadi kejahatan-kejahatan, penipuan online atau apa ya, mafia, minyak goreng, itu adalah deviasi sistematis, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan individu yang berada dalam organisasi kelompoknya ya, organisasi kelompoknya, sehingga dia melakukan penyimpangannya itu terorganisir, ada pimpinannya, ada peran-peran yang dimainkannya gitu ya. Kalau Anda adik-adik you semua itu nonton film Godfather itu, mafia New York pada abad ke-19 itu adalah contoh dari deviasi sistematis ya, yang terorganisir ya, yang pemerintah Amerika Serikat sulit memberantasnya karena sampai 3 generasi ya Godfather itu. Filmnya sampai difilmkan menjadi trilogi mafia itu ya. 3 generasi itu pimpinan mafia-mafia yang berasal dari orang-orang Italia, Sisilia. Sisilia ini pengaruh Arab dengan Eropa ya, yang menyatu membentuk karakter sehingga daerah Sisilia Italia ini banyak yang migrasi ke Amerika. Pada awal-awal Amerika berdiri, lalu mereka membentuk organisasi mafia di kota metropolitan, kota kosmopolitan New York itu, yang kemudian difilmkan menjadi Godfather itu ya. Godfather itu apa ya artinya ya? Bos gitu ya. Godfather itu sebenarnya Tuhan Bapak gitu ya, kalau dalam tradisi Kristen itu ya, itu karena bahasa Kristen gitu ya. Jadi semua anak buahnya dipanggil anak-anak Tuhan, anak-anak Godfather itu sampai 3 generasi itu ya, pemerintah Amerika memberantasnya. Akhirnya semuanya tumbang ya, tingkat kejahatannya karena sistematis terorganisir dengan rapi di dalam organisasi mafianya itu, yang menggunakan bendera istilah-istilah agama gereja terutama ya, Godfather, terus anak-anak Tuhan sampai menjadi orang terkaya ya kelompok ini ya di New York itu, dan sulit diberantas oleh pemerintah Amerika hingga sampai 3 generasi itu. Saya kira itu saja adik-adik ya pertemuan kita hari ini. Saya ada acara lain ini ya. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan manfaat bagi saya dan juga bagi adik-adik, dan serta memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun juga menuntut ilmu itu tidak hanya kewajiban-kewajiban akademik dan finansial saja, tapi juga kewajiban religius yang membuat kita tidak hanya pinter, tapi juga memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas seluruh perkuliahan ini, baik yang saya sampaikan secara tersurat maupun tersirat, dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari virus corona dan juga berbagai malapetaka yang mengganggu kehidupan kita semuanya. Insya Allah dengan bekal keyakinan kita kepada Allah dan selalu setia mengikuti ajaran-ajarannya, kita menjadi orang yang selalu dalam keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya adik-adik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.